Oke. Iya, iya, iya. Agak dipercepat sedikit, ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama dan terhubung. Kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Sebelum kita memulai pembahasan temanya, ada baiknya kita senam otak terlebih dahulu, yaitu tumbuk padi. Baik, tangan kanan digenggam, kawan-kawan sekalian ditumbuk seperti begini. Kemudian tangan kiri ya, dimaju mundurkan gitu. Tangan kanan numbuk, tangan kiri maju mundur gini. Oke gitu. Oke, asik juga ya. Oke. Nah, ada gantian. Sekarang tangan kiri yang numbuk, nanti tangan kanan yang maju mundur gini ya. Maju mundur ini, tangan kiri yang numbuk. Oke, kita mulai. Oke. Iya. Agak dipercepat sedikit, ya. Oke. Pas ya, pikiran kita dulu. Baik kawan-kawan sekalian, tema kita pada pertemuan kali ini adalah calon presiden potensial pada pemilihan presiden tahun 2024. Dilihat dari perspektif magnet rezeki dan cara kita menentukan pilihan. Itu temanya. Dan sebelum itu kita akan menyimak berita-berita yang telah dirilis tentang survei simulasi pasangan. Hasil survei tanggal 22 Agustus tahun 2022 yang dilaksanakan oleh LSI, survei tentang simulasi pasangan dengan tingkat keterpilihan sebagai berikut. Yang pertama, Anies AHY 28,3%, Ganjar Erik 19,6%, Prabowo Muhaimin 16,2%, Puan Andika 13,6%. Dan kita simak, kita sitir ya oleh videonya sebagai berikut. Anies ngaku siap nyapres 2024, Nasdem alhamdulillah sudah terbuka ya. Partai Nasdem merespon pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Nasdem merasa bersyukur mengingat Anies memang merupakan salah satu dari 3 capres rekomendasi Nasdem. Dia sudah menyatakan, alhamdulillah bagus. Nah, yang lain kan belum. Kalau Anies sudah menyatakan terbuka, ya alhamdulillah, kata Ketua DPP Nasdem, Effendi Khoiri, kepada wartawan Jumat 16 September 2022. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan bahwa kesiapan Anies mencalonkan diri sebagai presiden menjadi jawaban dari Rakernas Nasdem. Mengingat jauh hari sebelum Anies menyatakan bersedia nyapres, Nasdem melalui Rakernas telah merekomendasikan Anies menjadi capres. Pertanyaan Anies ini menjadi menarik karena ini ada keberanian, kejujuran dari Anies bahwa dia siap untuk maju, kata Ali. Anies sebelumnya mengaku diri siap maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Namun ia akan ikut dalam kontestasi politik itu apabila ada partai yang mengusung. Pernyataan ini Anies sampaikan kepada media Reuters Singapura. Anies diketahui beberapa hari belakangan berada di Singapura untuk menerima penghargaan dan kegiatan. Saya siap maju sebagai presiden bila ada partai yang mengusung, ujar Anies mengutip pemberitaan Reuters Singapura juga. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI, banyak lembaga survei yang menyebut Anies memiliki elektabilitas tinggi berdasarkan hasil jajak pendapat. Nama Anies masuk 3 besar capres potensial nasional. Kemudian dari Kompas.com yang merilis hasil survei dari Poltreking Indonesia tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus tahun 2022 yang merilis adalah sebagai berikut, di mana yang mempunyai elektabilitas 2 digit, yaitu meliputi Ganjar 26,6%, Prabowo 19,7%, dan Anies 17,7%. Dan kita simak video yang ada dari Kompas.com. Dikatakan Jokowi tidak bertemu dengan pendukungnya dalam rapat pimpinan nasional kelompok relawan Bravo 5 pada Jumat 26 Agustus 2022. Dalam kesempatan itu, Jokowi memberi sebuah contoh soal elektabilitas
dan terkait dengan proses pencalonan capres oleh partai politik atau koalisi. Kawan-kawan sekalian, guna mencermati pemilihan presiden tahun 2024 nanti, sebagai orang yang telah mengenal sedikit ilmu magnet rezeki, tentunya kita minimal ada 4 langkah yang harus kita tempuh dalam rangka kita menentukan pilihan kita. Yang pertama, langkah pertama yaitu tentang perisai rezeki. Itu langkah pertama. Yang langkah keduanya garis kebenaran, yang ketiganya Quranic vibration atau garputala, dan yang keempatnya LOP atau law of prediction. Nah, itu 4 langkah yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan pimpinan ya yang dapat mengayomi pribadi kita. Baik, apa yang dimaksud dengan perisai rezeki? Perisai rezeki adalah sebenarnya dosa yang kita perbuat, itu kan. Banyak orang yang merasa ya aman dengan dosanya, itu sebagian orang ya, banyak sekali orang merasa aman dengan dosanya, padahal dosa-dosa itu ya akan menyeretnya ke neraka. Kemudian Allah tidak mungkin memasukkan hambanya itu ke neraka, karena sebenarnya hamba itu sendiri yang mengejar neraka, bukan Allah yang memasukkan hambanya ke neraka ya. Nah, itu akibat dosa. Jadi dosa ini kan bisa, kalau lihat dari waktu, bisa dosa masa lalu ya, dan dosa sekarang. Nah, kalau dosa masa lalu itu ya bagaimana cara kita memohon ampun kepada Allah, yaitu taubat ya. Taubat. Jadi meninggalkan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, itu taubat. Siapa sholat taubat ya. Kalau dosa sekarang ya dosa dengan seseorang itu minta maaf, sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya dalam konten-konten sebelumnya. Kemudian dosa itu kan terjadinya dengan siapa? Dosa itu kan bisa terjadi dosa kita kepada Allah, pada manusia, dan kepada lingkungan. Dosa itu kan dosa kepada Allah, kepada manusia, dan kepada lingkungan. Kepada Allah ya taubat, kepada manusia ya kita minta maaf, itu kan minta maaf. Nah, ini pada manusia itu kalau misalnya yang telah terjadi sebelumnya, yang sudah terjadi yang lalu, dan orangnya juga kita tidak tahu yang mana, nah itu kita harus sholat taubat kita, taubat agar kita diampuni dosanya. Kita tidak bisa lagi secara langsung ya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dan kalau dosa kepada lingkungan ya itu pada alam ini, jangan berbuat lagi misalnya kan, membangun tumbuh-tumbuhan atau menyiksa hewan dan sebagainya, itu jangan diulangi. Kemudian dosa itu meliputi untuk sekalian dosa pikiran, dosa perasaan, dan dosa spiritual. Nah itu ya. Jadi dosa pikiran kita, dosa perasaan kita, dan dosa spiritual kita. Jadi itu. Jadi pikiran yang negatif-negatif, yang buruk-buruk itu membuat kita berdosa. Kemudian dosa perasaan dalam hati itu kan bisa dosa spiritual, itu tadi misalnya kita melalaikan ibadah dan sebagainya ya, itu masuk dosa. Semua ini kawan-kawan sekalian akan menjadi perisai rezeki kita. Jadi kalau misalnya kita tarik ya, kita memilih pimpinan itu, kalau pribadi kita kemudian masuk ke tetangga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, sampai ke lingkungan negara, terlalu banyak dosa, masyarakatnya, rakyatnya tentunya akan menjadi tabir, menjadi perisai rezeki, termasuk perisai kita mendapatkan pimpinan yang amanah, yang dapat melindungi kita, karena dosa kita secara pribadi itu terlalu banyak, dosa kita masing-masing gitu kan. Nah, itu harus taubat dulu kita kan, mendapatkan pimpinan yang mudah-mudahan yang akan mengayomi rakyat Indonesia. Itu dalam segi ya langkah pertama. Langkah yang kedua meliputi garis kebenaran. Nah, ini garis kebenaran. Biasanya kalau dalam masa kampanye itu kan saling menyalahkan antar kandidat atau antar pendukung kandidat, saling menghujat, itu kayaknya suatu kebiasaan ya, apalagi di media sosial itu kan. Nah, itu menjadi apa itu? Kalau garis kebenaran itu semuanya mengaku saya yang paling benar, saya yang paling benar itu kan, orang lain itu yang salah. Nah, dalam
magnet rezeki, orang yang kena magnet rezeki itu justru dibalik, yang salah itu kita, yang benar itu mereka. Pada hakikatnya garis kebenaran itu adalah suatu pengakuan di mana mengatakan saya yang paling salah, Andalah yang paling benar, dan saya siap untuk belajar. Itu hakikatnya. Saya yang paling salah, Anda yang paling benar, saya siap untuk belajar. Nah, kalau terjadi begitu kan tentunya tidak akan ada kan apa namanya, saya dalam kampanye pemilu gitu kan saling menyalahkan apa, karena itu tadi, kalau menyalahkan orang itu dalam pemahaman orang yang pemahaman magnet rezeki kan, menyalahkan orang itu sebenarnya doa. Kami kan itu mendoakan kita. Saya si A, kan, misal ini tidurnya ngorok sampai di up ke media kan, tidak layak untuk dipilih karena tidurnya ngorok, gitu kan. Nah itu kalau dalam pemahaman orang magnet rezeki itu sebenarnya mendoakan dia supaya dia tidur ngorok. Apalagi yang lebih dari sana kan, sampai ke masalah-masalah pribadi diangkat, nah, itu sampai dengan kembali ke dia lagi, mendoakan dia gitu. Nah kalau mendiakan buruk itu akibatnya menjadi perisai tadi, dosa lagi, dosa kan, dosa akibatnya menjadi penghalang untuk kita mendapatkan pimpinan yang mengayomi kita. Itu yang hal ya, garis kebenaran. Kemudian yang ketiga, Quranic vibration atau garpu utara. Nah, ini kita dalam usaha yang mendapatkan pimpinan yang sesuai yang dapat, supaya dapat mengayomi kita itu kita garpu utarakan. Jadi kita meminta kan titipan ayat Allah untuk kita dakwahkan, kita amalkan, kita wiridkan kan, agar Allah mengirim kepada kita pimpinan yang dapat mengayomi kita, mensejahterakan kita kan. Nah itu nantinya ada ini kan, kita coba nanti namanya kita wirid wirid sedikit kan nantinya. Kemudian yang keempat itu NOP, knockout projection. Nah kalau sudah ketiga-tiga tadi sudah, yang keempat itu tadi, jadi kita proyeksikan gitu kan. Jadi ibaratnya nama si A kita sudah bulat ini ya kan, sudah kita pada sholat taubat sudah kita laksanakan, minta taubat secara perorangan, secara nasional. Kemudian kita sudah ini apa namanya, garis kebenarannya kita sudah jalankan, tidak saling salahkan lagi. Kemudian sudah kita garpu talakan, sudah minta kan titipan Allah untuk orang calon pimpinan kita itu kan. Kemudian terakhir LOP, berarti itu satu nama kan, timbulnya nama. Jadi nama misalnya kita si Badu, jadi ya Allah kita doakan terus kan dalam hati kita, si Badu menang, si Badu menang, si Badu menang, si Badu menang, si Badu menang dalam hati kan. Kita LOP dan kita proyeksikan supaya itu menjadi takdirnya kan, menjadi nasibnya. Akhirnya menjadi nasib yang bersangkutan kan? Jadi nasib yang bersangkutan kita namanya kan selalu kita koreksikan, kita LOP kan, kita bersangka baik tadi kan, kita bersangka baik gitu kan. Jadi kita mengatakan si A menang gitu kan. Itu dalam nanti di hari H itu tentunya ada satu lagi, jangan lupa kita sudah diajarkan sebagaimana oleh para guru kita yaitu sholat istikharah, sholat untuk menentukan pilihan kan, dari sekian banyak itu. Jadi kita benar-benar memilih pimpinan ini, memilih presiden tahun 2024 itu kita gantungkan dengan Allah, jangan pasrahnya kepada kita sendiri kan. Jadi kita meminta, kita usaha, dan kalau melalui pemahaman magnet rezeki kira-kira begini kan, kira-kira begini. Nah kalau ada kawan saya mau bertanya bagaimana cara garpu utaranya, nanti saya di deskripsi ya konten ini nanti akan saya cantumkan ya nomor WA saya nanti secara perorangan akan saya bantu ya Anda semuanya bagaimana caranya untuk menggarpu talakan, meminta titipan ayat suci Al-Quran itu. Nah kalau juga bisa juga dari ini YouTube-nya Magnet Rezeki. Nah itu banyak sekali dari YouTube Magnet Rezeki, buka saja itu kan Magnet Rezeki, nanti
banyak sekali video-videonya, terutama video-video Ustadz Nasrullah ya, banyak sekali video-videonya tentang yang saya sebutkan tadi. Itu bisa dipelajari bagaimana gitu kan. Nah, kita semuanya ini adalah landasannya ya, dari buku Ustadz Nasrullah, rahasia magnet rezeki, menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah, dikarangan Ustadz Nasrullah. Oke, kawan kawan sekalian, sebagai usaha kita untuk mendapatkan pimpinan yang ideal tahun 2024 itu, kita membaca surat Al-Maidah 120, kita baca 33 kali kawan sekalian ya. Tapi sebelum itu tentunya kita kirim Fatihah dulu ya. Dan kepada orang tua kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada anak istri kita, kepada para guru, khususnya ini Ustadz Nasrullah, kirim Fatihah khusus untuk beliau, kepada para ulama, para orang yang telah berjasa kepada kita, kepada sanak saudara kita tentunya, agar kita mendapatkan keberkahan ya dari semuanya ini. Dan tentunya kita berharap betul tahun 2024 itu kita dikirim oleh Allah seorang pimpinan, seorang presiden yang betul-betul dapat mengayomi rakyat Indonesia, menjadikan kita bangga bernegara Indonesia dan bangga menjadi rakyat Indonesia tentunya. Kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi khususan ila hadirnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita lanjut kepada pembacaan Al-Quran Al-Maidah 120 ya, 33 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Baik kawan-kawan sekalian, itu tadi pembacaan Al-Maidah 120 ya. Saya lupa ini artinya, saya bacakan. Al-Maidah 120, milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya kawan-kawan. Jadi kita dawamkan sama-sama, tadi sudah kita baca 33 kali, insya Allah atas izin Allah kita mendapatkan ya pimpinan yang benar-benar dapat mengajak kita sebagai pribadi, dapat menghantar kita menjadi orang yang sejahtera, hidupnya sejahtera. Kawan-kawan sekalian, terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir konten saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ataupun ada yang keliru atau salah, itu merupakan kelemahan saya dan saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya tutup pertemuan kali ini dengan billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia.